Saya menyapa kita semuanya, shalom. Coba lambaikan tangannya, shalom. Hari ini kita masih bersuka cita oleh karena kebaikan Tuhan, amin. Salam untuk kita semuanya, kebaikan dan kemurahan Tuhan yang membuat kita masih bisa memuji dan memuliakan Dia. Jika kita masih bisa mengatakan Engkau baik Tuhan, itu karena ada Roh Kudus dalam hati kita. Dan untuk itu pun kita sangat bersyukur jika sampai detik ini Tuhan masih menuntun hidup kita. Segala pujian hanya bagi-Mu, karena Engkaulah yang menjadi pencipta hidup kami, dan kepada-Mu kami kembali sebagai pemilik hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, Kau pemilik hidupku. Dalam kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu. Benar Tuhan, hanya bagimu saja, Allah yang mulia dan kudus dalam hidupku. Kaulah yang akhir dari segalanya, Yesus. Segala pujian bagi segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus. Kau pujian bagi kita. Mudah seluruh dan semua itu berdiri mengagungkan Tuhan, memuliakan Dia. Terima kasih Kau pencipta hidupku, memelihara jiwaku, memelihara jiwaku. Layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik, Dialah pemilik hidup kita. Dalam kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembah. Mari angkat tanganmu, segala pujian dan syukur bagimu. Amin. Terima kasih Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus. Segala pujian bagi segala pujian dan syukur bagimu.
Beri pujian hanya bagi Dia, Allah yang layak untuk kita muliakan, Allah yang layak untuk kita sembah. Yang akhir dari segalanya, Yesus, Kau pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, Kau pujian bagiku. Yang awal dan akhir, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, Kau pujian bagiku. Yesus, Kau pujian, Yesus, Kau pujian bagiku. Yesus, Kau pujian, Yesus, Kau pujian bagiku. Haleluya, haleluya, Kau pujian bagiku, Kau Tuhanku, Kau Yesus, Kau Allahku. Kami muliakan, kami agungkan namamu Tuhan, kami tinggikan Engkau, kami puji, kami berterima kasih. Segala pujian bagimu, segala hormat bagimu Tuhan, segala kemuliaan hanya bagimu. Terima kasih Yesus, haleluya, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, haleluya. Terpujilah namamu, segala pujian syukur hanya bagimu Tuhan. Pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Kau Tuhan yang sudah selamatkan, terima kasih. Kau Tuhan yang selalu menyertaku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkan, yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkati, Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur
dalam setiap ibadah yang kami lakukan. Satu hal yang pasti, ada satu pribadi yang akan kami agungkan dan selalu kami agungkan. Itulah Engkau Bapa yang setia dalam seluruh kehidupan kami. Bapa yang sudah menyelamatkan kami. Bapa yang sudah melakukan yang terbaik dalam seluruh hidup kami. Layaklah kami Tuhan mengucap syukur. Layaklah kami Tuhan berterima kasih. Bahkan ketika kami datang beribadah pun, bentuk kami bersyukur dan berterima kasih buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang tidak mungkin kami hitung dalam hidup kami. Bapa terima kasih, terima kasih. Segala kebaikan dan kemurahan-Mu Kau akan nyatakan dalam setiap ibadah ini. Setiap kami akan kembali dengan penuh sukacita yang dari Tuhan. Karena kami tahu hidup kami sudah menjadi milik-Mu. Terima kasih Bapa. Kau menolong setiap kami pelayan-pelayan Tuhan yang diberikan kepercayaan melayani Engkau. Roh Kudus yang memimpin kami. Kau juga menolong seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan yang beribadah saat ini, baik yang di lantai dasar, lantai 1 maupun para lansia. Kau sanggup juga menolong dan membuat mereka bersuka cita, oleh karena Engkau bisa mengerjakan sesuai dengan keperluan dan kebutuhan mereka. Kau menolong kami juga sidang jemaat yang berada di tempat ini. Sukacita kami sama seperti yang Kau berikan pada setiap anak-anak Tuhan. Jika ada jemaat-jemaat-Mu yang belum bisa beribadah, oleh karena alasan dan kendala apapun, Tuhan berikan mereka kemurahan-Mu untuk boleh beribadah pada hari-hari mendatang. Terima kasih Bapa yang baik, kami tabiskan ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya. Kita masih berdiri, nanti bagi saudara yang sudah gak kuat silakan duduk. Kita masih bersuka cita kepada Tuhan. Ada kuasa, nama Tuhan, nama Allah kita, nama yang berkuasa, memberikan kita kemenangan dari segala hal yang membuat kita ingin jatuh dalam dosa. Terima kasih Tuhan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, guru batu keselamatanku, Kau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia,
silakan duduk. Untuk kali ini kami akan membuka ruang kesaksian bagi 1-2 orang yang ingin bersaksi kepada Tuhan. Silakan bersaksi mandiri. Kita akan nyanyikan pujian yang berkata, Yesus ajaib, Tuhan kau ajaib. Bagi yang ingin bersaksi atau mau menyanyi juga boleh, silakan maju ke depan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi baru dalam istirahatku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah Kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dalam istirahatku, Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Ya, semua kita diberkati oleh Tuhan, amin. Kebaikan Tuhan masih sampai saat ini, amin. Ya, mungkin bisa dipersiapkan untuk minggu depannya. Kita akan beri persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih jika saat ini juga kami diberikan kesempatan mengembalikan milik Tuhan melalui persembahan ini. Tuhan menolong setiap kami untuk senantiasa bersyukur dalam keadaan apapun. Dan Tuhan juga kami percaya Tuhan juga memperhatikan dan memelihara kami dengan begitu baik. Terima kasih Bapa, kami akan mengumpulkan persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan nyanyikan pujian Yesus ajaib sambil persembahan dijalankan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dalam istirahatku, Yesusku ajaib bagiku. tak berubah kasih-Nya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dalam istirahatku, Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib. Yesusku ajaib bagiku. Tak pernah berubah kasih-Nya dalam hidup kita, amin. Hingga saat ini mujizat masih terjadi dalam hidup kita masing-masing. Dengan cara yang berbeda, dengan bentuk yang berbeda. Jika saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu juga sungguh sangat sanggup melakukan sesuatu hal yang membuat hidup kita semakin baik di hadapan Tuhan. Memulihkan, bahkan menyembuhkan kita. Memberikan kita sukacita yang tidak diberikan oleh dunia.
kuasa bilur-Mu. Yesus telah mati bagiku. Mari siang kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Yesus telah mati bagi kita. Dia penebus yang sudah mengampuni setiap dosa kita. Terima kasih Yesus. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang ampun. Pengorbanan sungguh sempurna. Pengorbanan yang sempurna membawa mujizat yang besar. Yesus telah mati bagiku. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang pulihkanku. Pengorbanan yang sempurna membawa mujizat yang besar. Kuasanya mengerjakan setiap pribadi kita. Percaya kau Percayalah kepada firman Tuhan. kuasa-Mu yang Bilurnya menyembuhkan. Bilur-Mu menyembuhkan. Bilur-Mu menyembuhkan. Percaya kau berfirman. Bilur-Mu yang sembuhkan. Yesus telah mati bagiku, memberikan pengorbanan yang sempurna. Yesus telah mati bagiku. Meyakini dan percaya setiap firman Tuhan. Saat itulah Dia akan bekerja pada setiap Pengorbanannya yang memulihkan, menyembuhkan. membawa mujizat yang besar. Yesus telah mati bagiku. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang pulihkanku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Kuasa-Mu memulihkan. Kuasa-Mu memulihkan. Percaya kau berfirman. Kuasa-Mu yang pulihkan.
benar Bapa, bahwa kuasa firman-Mu yang sanggup memulihkan kami, memulihkan setiap keadaan kami, bahwa firman-Mu lah yang menolong kami, mendidik kami, mengajarkan kami, memberitahukan yang benar dalam kehidupan kami. Oh, sungguh besar kuasa dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat pujian dan penyembahan yang telah kami persembahkan di hadapan-Mu. Biarlah itu berkenan di hadapan-Mu, meskipun masih banyak ditandai oleh kekurangan dalam kehidupan kami. Tapi kami sungguh bersyukur atas segala kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami setiap hidup kami Bapa. Tolong kami, Roh Kudus tuntun kami. Berilah kami iman untuk kami memahami akan firman-Mu. Kami mau duduk dengan tenang untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu berkuasa, bekerja dalam hidup kami Bapa. Terpujilah Tuhan, hamba-Mu yang Tuhan percayakan. Biarlah otoritas daripada Allah yang menyertai pemberitaan firman Tuhan mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Nama Tuhan yang ditinggikan. Segala puji hormat bagi-Mu, umat-Mu dimanapun berada mendengarkan firman-Mu. Tuhan menolong, Tuhan juga menyertai hidup mereka. Terpujilah Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan shalom untuk kita semuanya. Sidang jemaat yang di lantai 1, shalom. Puji Tuhan. Ada beberapa perbandingan kehidupan orang Kristen di masa lalu di dalam Alkitab yang juga menjadi semacam cerminan orang-orang Kristen pada masa sekarang ini. Kalau saya membaca di dalam Injil Matius, Lukas juga ada, ketika Yesus bertanya kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, pertanyaannya itu singkat saja. Yesus bertanya, menurut orang banyak, siapakah aku ini? Orang banyak lalu menjawab, menurut orang banyak, Yesus itu adalah Nabi Elia. Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis. Yesus itu adalah salah satu dari nabi. Udah berapa jemaat? Yesus itu siapa? Elia. Yesus itu Yohanes Pembaptis. Yesus itu salah satu dari nabi. Lalu Yesus bilang kepada muridnya, menurut kamu lalu bagaimana? Kalau menurut orang banyak tadi 3 itu. Kalau menurut kalian apa? Lalu muridnya menjawab, engkau adalah Mesias, juru selamat Allah yang hidup. Saudara perhatikan baik-baik. Mungkin orang membacanya ini biasa, tapi bagi saya ini merupakan di dunia saya sebagai dosen seperti Pak Buyung ini juga statistik. Kami melihat itu sebagai angka yang penting. Inilah perwakilan dari orang Kristen. Dalam menyikapi atau melihat Yesus itu siapa, itu 3:1. Itu 3:1. Dan kebanyakan yang 3, ya iyalah 3:1. Yesus itu siapa? Oh, Yesus itu pemberi mujizat. Dalam Injil Matius disebutkan Yohanes Pembaptis itu adalah seorang nabi yang membuat keheranan yang luar biasa. Dia bekerja dengan kuasa-kuasanya. Itu Yohanes. Elia siapa? Elia itu adalah nabi yang luar biasa, bisa membuat mujizat. Bisa membelah air. Macam-macam Elia ini. Muridnya nanti Elisa juga mengikutinya. Yang ketiga, salah satu dari nabi, banyak nabi itu bisa menyembuhkan, bisa melakukan mujizat. Ini pandangan orang Kristen. Yesus itu pemberi berkat, Yesus itu penolong, Yesus itu menyembuhkan kita, Yesus itu membuat mujizat yang luar biasa. Salah? Tidak salah.
Tetapi ketika pengenalan kita berhenti kepada Yesus Kristus yang memulihkan, yang menyembuhkan penyakit jasmani kita, penyakit fisik kita, maka Yesus tidak puas. Perhatikan loh, 3:1, Yesus tidak puas yang 3. Masih belum puas saya. Jadi menurut orang saya ini seperti Yohanes Pembaptis, Elia atau Nabi yang hebat-hebat itu. Menurut kamu sekarang? Saya katakan tadi 3, di luar sana mungkin 3. Sekarang saya enggak puas, katakan saya enggak puas. Menurut kalian, sidang jemaat Tuhan, menurut kalian siapa Yesus? Tuhan, Juru Selamat, Allah yang hidup. Artinya apa? Yesus Kristus bukan hanya datang untuk menyembuhkan urusan-urusan jasmani, penyakit-penyakit jasmani kita. Yesus datang bukan hanya untuk ngurusi dapur kita, beras kita, rumah tangga kita, uang dompet kita dan sebagainya. Tapi Yesus datang untuk menyembuhkan jiwa rohani kita. Amin saudara. Mari kita membaca, hari ini kita masuk bulan pertama, bulan kedua. Di minggu pertama kita sudah memasuki perjanjian baru kitab yang kedua. Injil Markus masih ya. Setelah Matius, Markus. Lukas baru Yohanes. Markus pasal yang kedua ayat 1 dan seterusnya. Mari jemaat bisa lihat di layar atau dengarkan pembacaan saya. Markus 2 ayat 1 sampai 10. Kemudian, sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Luar biasa. Bukan membagi-bagikan sembako Yesus ini. Bukan mengadakan KKR kesembuhan dia. Memberitakan firman. Ayat 3. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh. Digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepada Yesus karena orang banyak itu. Gak ada jalan gitu ya. Lalu mereka membuka atap loh. Membuka atap yang di atas, persis di atasnya Yesus maksudnya itu ya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam. Tempat orang lumpuh itu terbaring. Ya berarti kalau bawa tilam berarti 4 orang sudut-sudut ya. Kau di sudut sini, kau di sudut sini. 4 orang ngangkat orang lumpuh ini. Karena tilam, kasur gitu ya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh ini. Perhatikan, sakitnya lumpuh tapi perkataan Yesus perhatikan baik-baik. Lalu Yesus berkata begini kepada orang lumpuh itu. Hai anakku, apa? Loh, orang lumpuh kok, orang sakit kok, harusnya apa? Lumpuhmu sudah Tidak ada, di Alkitab kita bilang apa? 2, ya dosamu sudah diampuni. Dan seterusnya nanti kita baca. Dosamu sudah diampuni. Hati saya sangat bersyukur ketika saya memulai tadi khotbah saya dengan perbandingan data, statistik, data perbandingan mengenai orang-orang yang mengikut Yesus. Siapakah Yesus bagi mereka? Itu 3:1. Ada sesuatu yang keliru, ada sesuatu yang kita kurang pahami dengan baik ketika kita melihat sosok Yesus. Dalam lagu-lagu pun tercermin, saya coba beberapa waktu lalu membuat perbandingannya, statistik lagu-lagu rohani yang berbicara tentang Yesus itu adalah penyembuh, Yesus itu adalah pemberi mujizat, engkau memberkatiku, engkau mencukupkanku.
Saya coba, tapi cukup waktu saya nanti terlalu lama, saya cari. Perbandingannya juga sama. Kebanyakan lagu-lagu Kristen itu banyak berbicara tentang Yesus itu, Tuhan itu untuk hidupku, supaya hatiku damai, gitu. Supaya pekerjaanku diberkati, supaya. Dibandingkan dengan nyanyi-nyanyi yang tadi, Yesus telah mati bagiku. Dia itu sedikit. Itu sedikit. Malah lebih kabur lagi lagu-lagu barat Kristen sekarang ini malah lebih banyak kabur. Tidak ada lagi Yesus, tidak ada salibnya. Sehingga banyak orang-orang pakai kerudung menyanyikan lagu-lagu itu. Karena mereka tidak tahu. Salah satunya apa ya, lupa saya yang terkenal baru-baru ini. Goshen. Nah, Goshen. Ocean, lautan ya. Itu banyak dinyanyikan oleh orang-orang yang bukan Kristen. Baru mereka sadar setelah temannya bilang, itu lagu Kristen loh. Enggak ada kata-kata Tuhannya, enggak ada kata-kata Kristennya. Padahal itu lagu Kristen. Saking kaburnya. Ada sesuatu yang keliru. Menurut saya sebut saja keliru. Di sini jelas, memang Yesus berbicara tentang ada orang yang sakit. Berbicara tentang ada orang yang lumpuh. Tetapi hati saya sungguh bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Sungguhan, karena apa? Yesus berbicara tentang kamu memerlukan Yesus bukan sebagai penyembuh penyakitmu. Tetapi apa? Yesus itu melihat bahwa ternyata kita itu sakit, banyak sakit karena dosa. Amin, amin saudara. Karena dosa. Karena dosalah dunia ini dikutuk. Sehingga di dunia ini banyak virus. Karena dosalah COVID-19 muncul. Duh, kok bisa Pak, apa hubungannya? Manusia merusak bumi. Karena dosalah banyak kelemahan-kelemahan di tubuh kita ini. Makanya saya senang sekali ketika Yesus berbicara, dosamu sudah diampuni. Loh, secara kronologi sudah jelas ini bukan masalah dosa Pak Pendeta. Ini bukan masalah dosa Tuhan. Sudah jelas dia lumpuh. Itu digotong orang banyak, 4 orang disebutkan. Digotong, tidak bisa lewat. Sampai buka atap, waktu itu di rumah-rumah pada waktu itu di Timur Tengah itu berbentuk tanah-tanah batu gitu. Tanah-tanah batu, ada tempat orang naik begitu. Itu bisa dibukakan atapnya di atas lalu diturunkan. Itu wajar, bisa. Sudah jelas kok ini orang sakit. Kenapa bukan sakitmu sudah disembuhkan? Ternyata Tuhan melihat. Ada penyakit-penyakit rohani di dalam diri kita yang lebih parah daripada sakit lumpuh. Sakit lumpuh waktu itu adalah penyakit yang sangat-sangat berbahaya. Penyakit yang melemahkan orang, termasuk penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Pada saat itu. Tetapi Tuhan melihat tidak. Ada satu penyakit yang lebih melumpuhkan kehidupanmu. Ada satu penyakit yang lebih menghancurkan kehidupanmu, masa depanmu. Apa itu? Penyakit rohani. Apa itu? Itu sebabnya Yesus berbicara, dia datang untuk menyampaikan firman Allah. Amin saudara. Salah satu vaksin dan obat untuk penyakit yang disebut oleh Yesus ini adalah dengarkan firman Tuhan. Waktu kita membaca ayat yang tadi itu saya berhenti sejenak. Menyampaikan firman Allah. Bukan membagi sembako saya sebut tadi. Bukan membuat pengobatan gratis saya sebutkan tadi. Tapi disebutkan ketika Yesus datang ke Kapernaum lagi. Dia melihat ada banyak orang. Dia memberitakan firman. Ayat yang kedua, Tuhan Yesus tahu kita butuh firman. Walaupun kita tidak sadar kita sedang butuh firman Allah. Itulah kita manusia. Persis kayak bayi, kayak anak-anak. Manusia kita yang sudah dewasa ini persis, saya bicara tentang rohani ya. Itu persis kayak anak-anak rohani, anak-anak bayi gitu.
Dia butuh tapi dia enggak mau, enggak sadar itu butuh. Anak-anak mana sadar? Kamu harus makan ya. Makan nasi lu supaya nah, man. Betul toh? Man. Apalagi? Apa itu? Makaroni. Ciki, apalah gitu ya. Nah itu, ya kan? Kita bilang kan ini. Dilihatnya nasi itu kayak setan. Kayak mau menggigit gitu. Padahal itu sehat sekali. Ya kan, mamanya kasih, ayo makan. Itu. Karena kebetulan lewat di depan rumah, tong. Ada es, kita enggak tahu itu es dibuat dari apa. Dari air apa kita enggak tahu. Dia enggak tahu dia perlu. Dia enggak tahu dia butuh. Tapi Tuhan tahu persis. Amin saudara. Ini loh, itu sebabnya pendeta hamba Tuhan tidak akan lelah-lelahnya menyampaikan firman Allah. Pendeta tidak akan pernah berhenti, kita doakan para hamba-hamba Tuhan untuk tidak memberikan vicin kepada jemaat. Karena itu tidak akan menyehatkan rohani. Kita butuh firman Allah. Yesus melihat orang ini beriman. Karena ketika dia lagi khotbah, lalu ada orang turun kayak apa gitu ya. Semua orang melihat ada pertunjukan apa. Dikira para penonton ada acara tambahan ya toh. Begitu Yesus melihat usaha dari orang-orang ini, 5 orang ini, 4 yang menggotong 1 orang lumpuh. Lalu dia bilang, ketika Yesus melihat iman mereka. Saya mau tanya, kira-kira imannya orang-orang ini muncul dari mana? Pak, waktu kemarin mancing di sawah, lewat si Immanuel. Lalu kira-kira iman mereka ini muncul dari mana? Iya, Roma 10 ayat 17. Coba dibaca. Tidak ada yang lain. Pasti iman itu muncul dari itu. Gak ada iman muncul dari City of Tomorrow. Ada iman muncul dari jalan-jalan ke Terawas katanya. Enggak bisa. Loh sama pendeta loh aku jalan-jalan. Enggak bisa. Alkitab saya enggak bilang begitu. Iman muncul dari ini. Mari kita baca sama-sama ya. Roma pasal 10 ayat 17. Ayat yang ke-17, Roma 10 ayat 17. Anak-anak muda boleh hafalin ya. Iman muncul dari ini. Dari apa? 2 ya. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Wah ini enggak bisa dirubah. Iman timbul dari apa? Dari jalan-jalan Pak. Enggak bisa. Iman timbul dari apa? Makan-makan dengan pendeta Pak. Enggak bisa. Iman muncul dari apa? Kita kebaktian doa gitu, doa lalu ada iman. Enggak bisa. Itu sebabnya dalam setiap ibadah firman Allah selalu ada. Yang biasanya paling kita tunggu-tunggu kapan selesainya. Iya toh? Aduh sudah agak panjang sedikit, udahlah. Aduh kapan lagi selesainya. Kamu gak sadar kamu butuh. Kita gak sadar kita butuh. Kalau di gereja-gereja lain saya perhatikan, kawan-kawan yang pendeta-pendeta yang baik-baik itu hatinya baik untuk jemaatnya itu khotbahnya itu 1 jam. 1 jam sampai 1,5 jam. Loh kenapa sampai sepanjang itu Pak saya bilang. Kalau cuma 40 menit jemaat dapat apa? Wih, hebat juga. Di jemaat saya 45 menit sudah mereka lihat kursi. Kursi di depannya maksudnya. Maksudnya enggak harus panjang-panjang juga sampai panjang baru imannya muncul. Enggak, mendengarkan firman Allah. Saya selalu berbicara ini saudara,
keterbatasan dari fisik orang lumpuh ini. Saya tidak perlu ulangi lagi terlalu lama. Saya pastikan saja orang lumpuh ini pernah mendengar dari orang lain tentang firman Allah yang disampaikan oleh Yesus. Amin. Setuju ya? Karena rumusnya sudah pasti. Iman muncul dari mendengar firman. Tidak bisa muncul karena kebutuhan untuk sembuh. Tidak bisa. Iman itu muncul dari mendengar. Dia pernah mendengar. Entah orang lain, entah tetangganya berbicara. Yesus bilang begini loh. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagia orang yang suci hati. Dia dengar. Lalu dia beriman. Dia terbatas fisiknya. Kalau menurut saya ini lumpuh total. Bukan lumpuh sebagian, lumpuh total. Sehingga dia hanya bisa bilang, aku bawa aku sama Yesus. Aku mendengar firman-Nya. Aku mau ditolong Tuhan. Saudara lihat ketika dia dibawa, dia menghadapi pergumulan. Perhatikan, mendengarkan firman ini, sunggokong saja loh. Untuk mendapatkan kitab suci ke barat, timur apa barat? Barat itu harus melawan banyak makhluk-makhluk gaib. Loh itu nggak pernah nonton sunggokong. Loh rugi loh. Itu perjalanan untuk mendengarkan firman Allah kitab suci yang tersembunyi di barat. Itu Sung Gokong bersama gurunya dan si Pat Kai dengan siapa? Song Feng. Itu mereka itu menghadapi banyak masalah loh. Banyak kendala-kendala loh. Banyak kendala yang mereka hadapi, nggak tahu sampai berapa tahun baru sampai di sana itu. Menurut legenda ceritanya itu kan, nggak tahu benar apa enggak. Saya ingin berbicara. Kamu pada lumpuh apa enggak sih? Kamu pada terbatas enggak sih? Ya terbatas Pak. Apa sih bahasa terbatasnya? Aduh susah Pak, ini susah kendaraan Pak. Orang ini enggak punya kendaraan loh. Orang ini lumpuh loh. Saya ulangi sekali lagi, iman yang muncul di dalam hati kita, iman yang ada di dalam hati kita, itu membuat kita menghadapi, menang, dan rindu mengalahkan berbagai tantangan yang merintangi kita mendengar firman. Ada amin enggak jemaat? Lumpuh. Coba, saya gemes hati saya sebagai pendeta. Saya begitu sedih hati saya sebagai hamba Tuhan. Coba perhatikan, ketika orang lumpuh ini mendengar firman di waktu-waktu yang lalu, dia rindu bertemu dengan Yesus. Terbatas, tidak bisa jalan. Tolonglah Om. Betul enggak? Tolonglah Kak. Betul enggak? Ditolong sama kakaknya. Tolonglah tulang. Ditolong sama tulangnya itu. Tolonglah Namburu, aku gak bisa jalan. Aku mau dengar firman. Sudah ada yang begitu di sini? Tolonglah, aku sudah gak bisa ngangkat kakiku lagi. Dimarahin Naruto kamu baru tahu rasa. Iya kan? Apa coba kendala kita? Jangan-jangan kamu tidak ada iman kepada Yesus. Jangan-jangan Yesus yang kamu ketahui itu hanya seperti 3 tadi. Aku mau ketemu dia supaya aku disembuhkan. Aku mau ketemu dia kalau aku kaya raya. Nah, kalau sekarang ada kendala aku gak mau datang. Yang ada di gereja itu hanya firman Tuhan. Saudara telah membuang sesuatu yang berharga. Kamu anggap tidak perlu. Padahal engkau paling butuh itu sebenarnya daripada uang. Kita paling butuh itu. Firman Allah itu yang paling kita perlu. Yang paling kita butuhkan. Amin. Mujizat kesembuhan itu nanti jadi bonus bagi orang ini. Yesus berbicara tentang dosamu sudah diampuni. Hati saya begitu bersyukur. Posisi saya Tuhan sebagai pendeta yang masih terus berbicara kebenaran ternyata benar. Saya terus akan tetap lanjutkan Tuhan.
Karena penyakit yang paling dilihat oleh Yesus 3:1 tadi, penyakit rohani tentang Yesus. Apa sih kendalamu jemaat? Pak pendeta ini loh enggak mau tahu kendala kita. Tahu saya kendalanya. Kendala-kendala kita banyak, saya tahu. Termasuk sebenarnya yang paling besar itu apa? Kendala kita. Apa coba? Iya, makasih ya Dek. Kamu mengingatkan saya. Betul. Karena apa? Karena Sabtu malam kita malam panjang. Panjang kali malamnya. Sehingga pagi-pagi besok bangunnya, minggu pagi. Nah, nanti kan ada siaran tunda. Saudara, orang ini tidak menunda. Ketika mereka berjalan tidak bisa, dia tidak bilang, oh mulai, bubar. Enggak. Orang ini enggak minta bubar, enggak minta pulang. Terus dia pikirkan jalan keluarnya. Sampai-sampai saudara, kendala yang berikutnya yang harus mereka hadapi adalah pemilik rumah pasti. Enak aja lu bongkar-bongkar rumah orang. Lu betul enggak? Mereka harus minta izin itu. Pak, tolonglah, aku perlu bertemu dengan Yesus. Nah, terus gimana? Bongkarlah dulu atapnya Pak, nanti ku perbaiki pun sama Nelson. Karena Nelson bagian utility. Kendalanya perhatikan, nggak bisa jalan minta tolong sama orang. Nggak bisa menembusi orang banyak minta tolong. Buka atap rumah, pinjam rumahnya untuk dirusak, dibuka, lalu diturunkan. Saudara perhatikan baik-baik. Inilah yang disebutkan oleh pemazmur. Di zaman dahulu, setiap kali mau mereka beribadah ke Yerusalem, harus ke Yerusalem. Itu banyak pergumulan. Masih ingat sida-sida dari Ethiopia? Orang yang percaya kepada Tuhan waktu itu di seluruh dunia, beribadahnya itu harus ke Israel. Dari Ethiopia, dari Afrika, menuju Yerusalem itu berapa lama? Naik onta loh, keledai atau onta? Coba perhatikan, sida-sida dari Ethiopia yang bertemu dengan Filipus, harus beribadah ke Yerusalem. Masih ingat Mazmur Daud, dia bilang begini, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, kita baca saja. Waktu itu menuju Yerusalem itu ada tantangan yang paling besar yang dihadapi orang-orang. Namanya lembah kematian. Mazmur pasal 84, Mazmur pasal 84, ayat yang ke-6 sampai 7. Bisa minta tolong seorang cowok yang keras suaranya baca. Mazmur 84 ayat 6 sampai ayat 7. Mulai dari berbahagia itu, tolong satu orang cowok. Iya. Iya, ziarah maksudnya di sini bukan ke kuburan ya. Ziarah di Alkitab itu bukan seperti yang sekarang. Ziarah yuk, kemana? Ke kuburan. Ziarah dulu itu ke rumah Tuhan, beribadah maksudnya, ke Yerusalem. Terus? Iya. Iya, terus? Terima kasih. Pemazmur ini setiap kali dia menuju Yerusalem, hatinya menggebu-gebu. Aku mau ibadah, Paskah waktu itu. Aku mau beribadah. Ada satu lembah yang harus dilewati. Namanya lembah kekelaman, namanya lembah air mata. Perhatikan. Enggak sesulit kita saudara. Saya ulangi sekali lagi, Tuhan tolong jemaat bisa memahami kalimat saya yang sepertinya keras ini. Tidak seperti kita saudara, mudahnya beribadah itu dulu. Tidak seperti kita sekarang ini Tuhan, saudara-saudara mudah mendapatkan mendengar firman. Tapi sayang karena sudah sangat terlalu mudah. Kita memudahkan semuanya. Sehingga kita tidak melihat betapa pentingnya firman Tuhan.
Pada waktu dulu, lihat, sida-sida dari Ethiopia harus datang ke Yerusalem berminggu-minggu, pulang lagi ke kampungnya. Kita lihat lagi informasinya, setiap kali orang mau beribadah ke Yerusalem, mereka melewati lembah kekelaman. Banyak perampok di sana, banyak binatang buas di sana. Tapi dia bilang, lebih baik satu hari di City of Tomorrow. Oh, enggak ya. Lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat. Halo, jujur kita ya. Lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Tempat lain itu silahkan buat. Di Royal Plaza, Pak. Di mana lagi? Di Bali, Pak, Balikpapan. Di mana lagi? Di kampung saya. Di mana lagi? Di tempat, terserah saudara. Lebih indah satu hari Tuhan. 1 minggu, 1 kali saja. Untuk pelayan-pelayan Tuhan, 2 kali, paling tidak 3 kali ibadah doa. Kaum muda. Masa enggak bisa sih? Kecuali kita tidak beriman. Ayo tanya diri kita sendiri. Ayo kita refreshing lagi iman kita ini sebenarnya iman yang mana. Apakah kita punya kerinduan untuk mendengarkan firman Allah. Atau hanya datang kepada Tuhan menanti-nanti pertolongan. Kapan utang ini habis. Kapan sakit ini sembuh. Kapan aku punya ini dan itu. Ayo saudara. Kita harus jawab. Saya sebagai hamba Tuhan bertanggung jawab membawa jemaat mengenal Yesus yang benar. Yang mana itu? Yesus yang menyembuhkan penyakit karena dosa. Penyakit rohani kita. Ternyata tidak datang mendengarkan firman Allah itu dosa saudara. Amin. Dosa. Karena kita tidak beriman kepada Tuhan. Orang ini butuh firman Allah. Dan yang paling membuat hatinya sukacita adalah ketika Yesus berbicara begini. Hai anakku, dosamu sudah hati saya bersyukur berterima kasih. Coba dibaca sekali lagi ayat itu saudara. Mari kita baca sekali lagi ayat itu. Dosamu sudah diampuni. Pada ayat yang keberapa itu? Ayat yang kelima, mari baca sekali lagi. 1, 2, ya. Ya. Hai Stephen Manurung, dosamu sudah diampuni. Coba jadikan ayat itu untuk dirimu saudara dan rasakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Minta tolong sama Tuhan engkau mengerti dan meresapi ayat itu. Kalau bagi saya ayat ini paling membahagiakan hidup saya. Kenapa saudara? Orang yang paling berbahagia hidupnya di dunia ini adalah orang yang dosanya diampuni oleh Tuhan. Amin. Paling berbahagia. Jangankan mengenai dosa kita terhadap Tuhan. Dosa kita terhadap sesama saja ketika di pengadilan vonis mati. Tiba-tiba presiden bilang begini, karena ini 17 Agustus. Aku ingin memberikan satu gerasi, satu pengampunan kepada orang yang dihukum mati. Dia tanda tangan, aku memilih Stephen Manurung diampuni kesalahan. Siapakah orang yang paling berbahagia di dunia saat itu? Orang ini. Hanya karena kita tidak merasa mengeluarkan uang banyak, kita tidak anggap apa-apa. Tapi coba renungkan baik-baik saudara. Dosa kita yang harusnya membawa kita kepada neraka mati kekal. Jangankan mati karena dosa di neraka kekal saudara. Duri aja di tangan saya beberapa hari yang lalu kayak mati rasanya hidungku. Duri loh di sini. Aduh sakit sekali. Begitu durinya lepas, aduh lega sekali. Kadangkala kita tidak sadar.
Dosa kita yang sudah diampuni oleh Tuhan itu begitu berharga sekali. Orang yang paling berbahagia di dunia bukan orang yang paling kaya. Saudara bisa cek dengan mudah di internet. Orang kaya banyak bunuh diri, banyak bukan banyak. Dia bilang apa? I am not happy. I need something. Aku tidak bahagia, aku butuh sesuatu yang membahagiakan diriku. Loh itu hartamu. Harta tidak bisa membahagiakan. Oh kalau gitu terkenal bisa bikin bahagia. Saudara bisa cek. Masih baru-baru saja banyak artis-artis yang tidak merasa bahagia. Kenapa? Di mana-mana kamera. Dia mau ke toilet aja, ada yang kamera-kamera. Hidupnya selalu terancam tidak bahagia. Kenapa? I have not privacy, tidak punya privasi, tidak punya untuk dirinya. Selalu dikejar-kejar orang. Mati, stres. Punya uang, banyak orang tidak tenang, tidak bahagia karena punya uang. Pintar Pak, Albert Einstein yang menemukan teori relativitas. Di akhir hidupnya sebelum dia meninggal, walaupun dia bukan yang membuat bom nuklir untuk Hiroshima dan Nagasaki, tapi teori yang dipakai untuk membuat bom itu adalah teorinya Albert Einstein. Dia bilang apa? Aku menyesal. Orang paling pintar di dunia yang sampai hari ini otaknya masih diawetkan di Inggris. Satu-satunya orang di manusia yang otaknya diawetkan karena ingin diteliti. Kok cak pinter arek iki? Dia bilang apa? Aku menyesal jadi orang pintar. Karena apa? Kepintaran membunuh ratusan ribu manusia di dunia oleh bom nuklir. Yang sampai hari ini di Amerika masih disimpan 2000 sekian hulu ledak nuklir. Di Rusia 1000 sekian, di Cina sekian, di India sekian. Siap semua rudal itu siap dipencet aja. Presidennya bilang pencet, cung, mampir sedati satu, wes, innalillahi wa inna ilaihi. Dia bilang apa? Ketika dia mendengar, dosamu sudah diampuni. Yesus ngomong sama dia, aku yang bahagia. Amin saudara. Yesus berbicara kepada orang lumpuh pada waktu itu. Adakah hatimu bahagia hari ini? Nikmati setiap ibadah itu. Nikmati firman Allah yang engkau dengarkan. Karena apa? Bahagia sekali. Itu sebabnya anak-anak muda perhatikan. Kebahagiaan yang sejati tidak akan pernah engkau temukan di luar sana. Engkau punya gadget Apple 11 kayak 13, 15, 26. Gak akan pernah berhenti. Walaupun engkau berkata, I am not need more. Aku tidak butuh yang lain lagi kalau aku sudah dapat Apple 15. Nanti datang Apple 17. Aku tidak mau yang lain lagi. Pokoknya kalau si Tong Seng Song jadi suamiku, aku sudah gak mau butuh yang lain lagi. Si Tong Seng Song nanti ngeblak endasmu. Tidak ada. Sungguh saudara, saya mau katakan lewat firman Allah ini. Kebahagiaan yang paling bahagia ketika dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan. Kita orang paling berbahagia saat ini. Karena dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Orang lumpuh ini saya tidak tahu. Tidak dicatat juga oleh Dr. Lukas, tidak dicatat juga oleh Markus. Matius juga tidak mencatat apa reaksi orang ini ketika dikatakan dosamu sudah diampuni. Saya yakin sekali reaksinya luar biasa senang. Belum bangun dia. Belum bangkit dia. Kalau dia masih bisa ngomong, horas kalau dia orang Batak. Iya kan? Kalau dia orang Jawa, matur sembah nuwun. Iya kan? Kalau dia orang Makassar, makariba. Makariba. Senang sekali, bahagia sekali. Yang pusing kepalanya siapa? Orang Farisi. Dia bilang apa? Kita baca ayat selanjutnya. Setelah ayat 5, mari kita baca
Ayat yang ke-6, 2, ya. Apa itu? Terus. Ya, terus. Apa itu? Ya, terus? Ayat 10. Luar biasa. Ada orang yang sakit parah tapi sehat. Sudah diampuni dosanya. Tapi ada orang yang sehat. Orang-orang Farisi, orang-orang cerdas, berpakaian-pakaian bagus, sehat kelihatannya, tapi sakit parah. Ini kondisi dunia. Perhatikan, ada orang lumpuh tidak bisa bergerak, tapi imannya menggerakkan dia bisa sampai ke lantai 2. Lihat, ada orang yang sakit lumpuh tidak bisa berdaya, tapi dia imannya bisa menggerakkan orang banyak menolong dia. Kalau kesulitanmu uang, kesulitanmu transportasi, kesulitanmu bahkan sakit, ada Tuhan pakai. Itu tidak punya uang, tapi hatinya rindu dengar firman. Tuhan kirim nanti burung merpati. Kalau ke Elia kan burung gagak ya. Nanti kamu takut kalau burung gagak. Tuhan kirim burung emprit aja. Jengkel awak. Rindu enggak sih dengar firman Tuhan? Orang yang sakit parah bisa datang ke lantai 2. Ada orang yang sehat, penyakit parah. Siapa dia? Orang Farisi. Orang Farisi, karena apa? Tidak percaya. Tidak percaya Yesus bisa mengampuni dosa. Tidak percaya Yesus adalah Allah sendiri. Perhatikan, bagi mereka Yesus itu guru di bawah mereka karena mereka guru tertinggi. Farisi, imam-imam kepala itu golongan Saduki, itu golongan yang tinggi-tinggi waktu itu. Dan Yesus ini hanya guru biasa. Kok tiba-tiba dia bilang dosamu sudah diampuni. Siapa lo? Penyakitan orang ini. Sehat badannya, tapi tidak kuat imannya. Itu bagus lagu itu kalau ulang tahun ya. Sehat badannya, kuat imannya, malas gerejanya orang ini. Jangan gitu. Orang ini tidak percaya Yesus itu bisa mengampuni. Saudara perhatikan baik-baik. Ada berlian di depan matamu, tapi orang lain yang menikmati cahayanya. Bayangkan orang yang sehat di mata Yesus penyakitan. Kenapa? Yang mudah dibikin sulit sama orang ini. Yesus bilang, opo mas, mana lebih mudah? Coba lihat. Saudara baca enggak ayat itu? Sesuatu yang mudah dibikin sulit sama orang ini. Orang mudah bisa masuk surga. Dengar firman percaya masuk surga. Orang ini enggak. Mau, enak aja. Kalau mengampuni dosa harus bayar dong. Loh Pak Stephen ngomong gitu kenapa? Loh saudara enggak tahu. Sejarah kelam kekristenan persis seperti orang ini. Saya tidak sebutkan nama organisasinya. Tapi di abad yang ke-17 itu masa kelam gereja. Abad yang ke-14 seterusnya itu kelam. Kenapa? Yesus datang dosamu sudah diampuni, simple. Dia sukacita, dia belega. Tapi dulu gereja di awal-awal, siapa minta ampun dosa? Harus datang ke pendeta beli surat pengampunan, namanya indulgensia. Saudara bisa ketik di internet anak-anak muda, indulgensia atau sejarah. Mengapa munculnya reformasi oleh Martin Luther dan kawan-kawan. Dia pakukan 90 sekian dalil di katedral. Memprotes, masa orang minta ampun dosa begini sulitnya harus bayar kepada pastor-pastor, pendeta-pendeta. Sama,
Sebenarnya hatinya adalah uang. Lu gimana? Orang selama ini kalau datang minta ampun kepada Tuhan lewat kami dong. Lewat imam-imam dong. Pasti bawa sapi. Pasti bawa kambing. Pasti bawa minimal burung merpati. Orang miskin. Pasti datang. Membawa korban pengampunan dosa namanya. Bawa kepada imam-imam. Dapat. Masuk sini. Itu terjadi di zamannya Martin Luther. Orang mau minta ampun dosa, beli surat penebusan. Yang mudah dibikin sulit. Tapi sayangnya, sudah mudah pun jemaat mempersulit diri. Tidak dikutip iuran kan, tidak ada tagihan di iuran seperti di gereja-gereja lain. Ayo iuran ya, mana iurannya? Saya mau menikahkan anak Pak, ini istri saya pasti tahu karena kami sama sukunya. Mau menikahkan anaknya? Anaknya perlu di sekolah surat-surat dari gereja, mau menikahkan, mau apa gitu. Pasti ditanya, Bapak sudah bayar iuran tahun lalu? Kapok. Sudah berapa tahun ya Pak? 500 tahun. Gak pernah ke gereja kamu kan? Jadi gak pernah tahu pengumuman di gereja. Iuranmu lo sudah mandek berapa bulan? Gak dipersulit. Datang aja. Pak Pendeta sudah bilang amplop itu dibuat karena supaya ada jemaat yang gak punya uang. Gak usah kasih kalau gak ada uangmu, kembalikan aja amplopnya di kantong. Tapi tanganmu tetap memberi, Tuhan ini hatiku. Sampai segitunya. Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni. Orang ini mengatakan tidak bisa begitu. Sakit parah. Sakit parah. Aku gak bisa ke gereja karena aku gak punya sepatu baru, gak punya baju baru. Tuhan mempermudah, mengapa kamu mempersulit? Oh hati kita bersyukur hari ini kita menerima perjamuan Tuhan. Mengingatkan kita setiap bulan saja. Setiap awal bulan kita diingatkan, Yesus telah mati bagi kita. Pemain musik siapkan gitu. Yesus telah mati bagiku, dialah penebus hidupku. Oh terima kasih Tuhan, kami tidak membayar sesuatu yang harus menghabiskan harta kami untuk kami diampuni. Hari ini juga dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan. Amin saudara. Mari kita nyanyikan pujian itu. Sebagai rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Menyambut bulan Februari ini. Di dalam penyertaan dan di dalam pengampunan yang Tuhan beri. Oh terima kasih Tuhan. Yesus telah mati bagiku. Haleluya. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau berterima kasih. Pengorbanan sempurna. Haleluya. Mujizat yang besar. Katakan jemaat ada di layar lagunya. Yesus telah mati bagiku. Penebus yang mulia. Engkau Mesias penebus hidup yang sempurna. Mujizat yang besar. Kuasamu. Haleluya. Mengampuni dosa. Engkau adalah orang paling berbahagia di dunia. Dosamu diampuni oleh Tuhan. Kau berfirman. Yes, firman-Mu Tuhan. Kuasa-Mu yang mulia. Mari jemaat Tuhan pakai waktu ini untuk kita bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Telah mati. Haleluya. Dosamu diampuni oleh Kami
bahagia memiliki Engkau Yesus. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Haleluya. Ya. Kita yang membutuhkan pemulihan, kesembuhan jasmani dan rohani, datang kepada Tuhanmu, Dia ada. Kuasa-Mu yang pulih, Yesus, bilur-Mu menyembuhkan. Kami percaya Tuhan, bilur-Mu menyembuhkan. percaya saja. Percaya Kau berfirman, bilur-Mu yang sempurna. Sekali lagi jemaat, sampai saudara yakin dengan lagu ini. Yesus telah mati. Yesus telah mati. Oh, matur sembah nuwun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, haleluya, Engkau mengampuni. Pengorbanannya yang sempurna Haleluya. membawa mujizat. Mari kita menyembah Tuhan, kita berdiri bersama-sama. Berdirilah bersama-sama. Kuasa-Mu memulihkan. Haleluya. Kuasa-Mu memulihkan. Oh, terima kasih Tuhan. Percaya Kau berfirman, Kuasa-Mu, kuasa-Mu yang Kuasa-Mu memulihkan. kuasa-Mu memulihkan. Haleluya. Mari datang menyembah Tuhan. Engkau yang sudah ditolong Tuhan, dosamu yang sudah diampuni, mari bersyukur. Percaya Kau berfirman, Ada firman-Mu menolong. kuasa-Mu yang Percaya Kau berfirman. percaya Kau berfirman. Mari menyembah Tuhan. kuasa-Mu yang Haleluya. Kami bahagia mengikut Engkau. Kami bahagia Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Kami telah diampuni, kami telah dibebaskan, kami bersyukur, kami bersyukur. Penyakit kami disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Tuhan jamah hati jemaat-Mu. Tuhan pulihkan hati jemaat-Mu. Yang kurang bahagia, yang kehilangan kebahagiaan dalam rumah tangganya, di masa mudanya, mereka perlu Yesus Tuhan. Kami perlu Yesus Tuhan. Kebahagiaan sejati hanya di dalam-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kuasa-Mu, pelayan perjamuan suci bisa tampil.
kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Pengampunan-Mu melayakkan kami menerima perjamuan-Mu. Kuasa-Mu yang Percaya, terima perjamuan Tuhan. Percaya, beriman. Kuasa-Mu yang mulia. Kami akan terima perjamuan-Mu, mengingat kebaikan dan pengampunan-Mu, memulihkan kesehatan kami Tuhan. Kami terima dengan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Kita akan dilayani dalam perjamuan Tuhan. Yesus telah mati bagiku. Di roti ada tulisan firman Tuhan. Silakan dibaca. Itu ditulis dengan steril ya, dengan tinta makanan bisa dimakan, tidak berbahaya. Yesus telah mati. Yesus telah mati bagiku. Dia lanjut usia di bawah. Kalau tidak bisa baca, bisa minta tolong dibacakan temannya ya. Ayat firman Tuhan di roti yang tertulis. Iman muncul dari mendengar firman Tuhan. Kurangi bergosip. Kurangi mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Yesus telah mati bagiku. Amin. Dia menebus kebaikan-Mu. Berkorbannya yang sempurna, membawa mujizat yang besar. Terlayani. Mari kita berdiri bersama-sama. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu. Oh terima kasih. Bilur-Mu menyembuhkan. Oh percaya. Kau berfirman.
siapkan hati kita. Kau berfirman, kasih yang pulihkan. Mari pemain musik persiapkan dirimu dengan baik. Tuhan, ini hidup kami. Kalau kami telah berdosa pada bulan yang lalu, minggu-minggu yang lalu, pada hari ini, darah-Mu yang kudus telah menyucikan kami. Putih bersih, diampuni semua kesalahannya untuk kami tidak mengulanginya lagi. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak mempersulit kami, tetapi kami tidak akan menyia-nyiakan kemurahan-Mu. Angkat roti di tangan kanan kita, dengarkan firman Allah. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah dengan imanmu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau telah mati bagi kami, agar kami yang telah mati dihidupkan oleh karena kuasa-Mu. Terima kasih untuk pengampunan dosa kami. Sekarang kami hidup untuk melayani Tuhan. Lebih sungguh-sungguh melayani Tuhan. Angkat cawan di tangan kananmu. Sebagai rekomitmen, memperbaharui lagi sikap hati kita mencintai Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minumlah dengan imanmu dalam nama Yesus. Oh terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu percaya Kau berfirman, kuasa-Mu yang pulihkan. Kami terima firman-Mu ya Bapa. Kami aminkan firman-Mu dalam hidup kami. Sungguh kami berterima kasih untuk anugerah yang Kau berikan bagi kami. Pengorbanan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami mau komitmen lagi untuk lebih sungguh dalam mengikut Engkau. Terpujilah Tuhan, termulialah nama Bapa. Biarlah firman-Mu bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa bersyukur, haleluya. Amin. Silakan duduk. Diberkati oleh firman Tuhan, amin. Amin. Kita akan diberikan kesempatan juga memberikan persembahan yang kedua untuk kas gereja kita. Sebelumnya kita mari berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan sungguh kami beruntung memiliki Yesus dalam hidup kami yang sudah menyelamatkan hidup kami. Ajari kami untuk meyakini setiap firman yang kami dengarkan. Dan firman itu akan mengerjakan dan memulihkan setiap kami untuk menjadi dewasa rohani. Kami akan memberi persembahan, mengembalikan milik Tuhan melalui persembahan ini. Tuhan memberkati setiap sidang jemaat. Terima kasih Bapak, kami akan mengumpulkan persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan nyanyikan pujian Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya
Yesusku ajaib bagiku. Pengumuman untuk kita semuanya sepanjang minggu ini. Setelah ibadah ini akan ada ibadah sekolah minggu di tempat ini ya. 8:30 kita sudah bikin waktu, 9:30 supaya anak-anak tidak menunggu terlalu lama. Kami tetap himbau kepada seluruh orang tua, mari bawa anaknya, bawa anak-anak kita untuk beribadah kepada Tuhan. Karena kita sebagai orang tua tidak bisa menggandeng anak kita naik ke surga, enggak ya. Imannya sendiri, imannya yang kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian nanti ibadah hari Minggu, hari Selasa ada ibadah di tempat ini jam 6 sore dan itu tidak ada rekaman dan juga tidak ada live streaming. Dihimbau, diharapkan semuanya terkhusus para pelayan-pelayan Tuhan untuk hadir di lantai 2. Kita bisa beribadah bersama, berdoa untuk belajar melayani Tuhan lewat ibadah doa kita. Kemudian hari Sabtu ada ibadah kaum muda di tempat ini. Ya, silakan anak-anak yang kaum muda atau yang berjiwa muda, ini tidak untuk kemungkinan, bagi yang rindu ikut silakan ya. Jadi nanti kalau ibu-ibu datang diusir enggak juga, silakan datang ya. Mari datang untuk beribadah bersama dengan kaum muda di tempat ini. Mereka sudah mengemasnya dengan cara yang lebih menarik buat anak-anak muda kita ya. Kemudian ibadah hari Minggu seperti ini dimulai jam 8 pagi, kemudian dilanjutkan dengan sekolah minggu. Nanti ada permohonan doa untuk Christine yang tidak bersama dengan kita karena kondisi sakit. Kemudian ada permohonan doa untuk Ibu Selvi besok tapi ulang tahunnya, tapi didoakan hari ini, boleh ya Pak ya. Nah, untuk Ibu Selvi yang akan berulang tahun besok akan kita doakan juga. Itu saja permohonan untuk kita. Mari saya undang kita untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan nyanyikan pujian. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus, dengan apakah ku balas kasih-Mu. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Kami bersyukur. Dengan apakah ku balas kasih-Mu. Hanya hormat, kemuliaan bagimu. Hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami bersyukur untuk perpanjangan umur yang Tuhan berikan kepada kami semua hari ini. Kami bersyukur untuk perpanjangan umur spesial yang Tuhan berikan kepada Ibu Silvi yang kami kasihi sebagai pimpinan pengasuh di tempat ini. Maka kami doakan Tuhan, di usianya yang sudah Tuhan berkati sedemikian rupa. Pakai lagi, masih akan dipakai Tuhan lagi dengan kekuatan hikmat dari Tuhan untuk melayani Tuhan lewat di panti ini maupun di gereja di pelayanan di Lemah-Putro atau di Johor. Terima kasih Tuhan, kami bawa ibu yang sudah lanjut usia ini teruslah jadi berkat karena Tuhan akan memberkati senantiasa. Tuhan, anak-anak-Mu juga banyak yang sakit di musim yang sangat tidak menentu ini. Tuhan tolong Christine yang dalam keadaan kurang sehat. Pemulihan Ibu Gembala terus kami doakan. Tuhan pulihkan sempurna untuk melayani Tuhan, melayani sidang jemaat-Mu lebih sehat lagi. Terima kasih Tuhan, hamba tidak tahu persis pergumulan yang dihadapi sidang jemaat. Tetapi hamba-Mu bersyafaat, membawa doa, membawa seluruh sidang jemaat ini di hadapan hadirat-Mu. Tuhan tahu apa yang mereka perlukan, apa yang mereka butuhkan dalam nikahnya, di dalam keluarganya, nafkah makan minumnya, kebutuhan anak-anak sekolah. Tuhan, ke dalam tangan-Mu hamba memohon, jangan sampai itu semua menghalangi mereka datang kepada Tuhan. Berkatilah mereka. Maka sidang jemaat, inilah berkat dari Tuhan. Mengawali bulan ini, engkau bahagia diampuni, engkau diberkati. Anugerah sejahtera dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus,
di dalam persekutuan rohnya yang kudus, Allah Tritunggal, memberkati engkau, menyertai engkau hari ini. Maranatha sampai Tuhan Yesus datang kembali. Jadilah miliknya, engkau milik Tuhan. Dalam nama Yesus, Bapa terima kasih. Bapa. Terima